Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Afifa dengan NPM 19110001 kelas BK semester 3. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi sejarah tes Kraepelin. Emil Kraepelin adalah seorang psikiater asal Jerman yang hidup antara tahun 1856 sampai 1926. Pada awal abad ke-19, Kraepelin menciptakan sebuah alat tes psikologi. Kraepelin menciptakan sebuah alat tes yang bertujuan untuk membedakan antara yang normal dan dengan abnormal. Tes ini awalnya diberi nama Simple Arithmetic Test yang kemudian dikenal dengan tes Kraepelin. Kraepelin memiliki pemikiran bahwa terdapat perbedaan pada proses sensori sederhana, sensori motor, perseptual, dan tingkah laku. Tes ini awalnya diciptakan sebagai tes kepribadian untuk mengukur faktor dasar dari karakteristik individu seperti memori. Tes Kraepelin masuk ke Indonesia setelah dimodifikasi oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Norma yang digunakan di Indonesia merupakan hasil adaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Pembakuan norma tes ini juga sudah dilakukan berdasarkan kelompok usia antara 15 sampai 44 tahun. Pada tahun 1980 juga telah melakukan pembakuan norma tes ini untuk siswa-siswi lulusan SMEA dan STM di Yogyakarta, dan pada tahun 1981 untuk siswa lulusan SMA jurusan IPA dan IPS di Yogyakarta. Tes Kraepelin adalah tes yang dibuat pada akhir abad ke-19 di Jerman. Tes yang berisikan angka-angka sederhana ini mulai tahun 1900-an. Tes ini merupakan tes yang masih digunakan hingga saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Baiklah, sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Maya Fitri, NPM 19110008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Fungsi tes Kraepelin untuk mempresentasikan 4 faktor, yaitu yang A, faktor kecepatan bisa mengidentifikasi tempo kerja. B, faktor ketelitian bisa mengidentifikasi konsentrasi kerja. C, faktor keajengan bisa mengidentifikasi stabilitas kerja. D, faktor ketahanan bisa mengidentifikasi daya tahan terhadap tekanan. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan. Alat yang dibutuhkan: A, lebar soal tes Kraepelin. Tes ini terdiri dari 50 jalur angka. Yang B, stopwatch. C, pensil, disarankan ada cadangan. D, meja yang cukup luas supaya teste dimungkinkan membuka lembaran-lembaran lipatan lembar soal Kraepelin dan kursi. Yang C, papan tulis dan kapur tulis untuk menjelaskan cara pengerjaan tes. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Mariska, NPM 19110043. Di sini saya akan membacakan dari materi saya. Yang keempat, mekanisme tes. Tester diarahkan bahwa pada tes ini testi akan menghadapi angka-angka. Jadi tes ini akan menghadapi semua angka. A. Tester membagikan lembaran tes Kraepelin dan menginstruksikan testi untuk tidak mengerjakan terlebih dahulu dan memastikan testi mengisi kolom identitas. Yang B, kemudian testi disilahkan untuk membuka lembar Kraepelin yang tester penjelasan instruksi sebelumnya dengan memperlihatkan secara langsung kolom angka dimaksud dan mencontohkan proses pengerjaan melalui media yang tersedia. Yang C, informasikan kepada testi bahwa angka ang ditulis
hanya 1 digit terakhir apabila jawaban terdiri atas lebih dari 1 digit angka. Yang D, tester menginstruksikan pada testi untuk melakukan percobaan pada kolom contoh setelah memastikan tidak ada pertanyaan dari testi terkait kejelasan instruksi tes. Yang E, pastikan testi mengisi dengan ballpoint, bukan pensil, untuk menghindari patah pensil atau kebutuhan untuk meraut pensil karena akan membuang waktu yang sangat banyak. Yang terakhir, setelah semua testi paham dengan mekanisme tes Kriplin dapat dimulai. Terus dan pastikan stopwatch dalam keadaan netral. Kata pindah diucapkan setiap 15 detik dan pastikan tidak ada testi yang mendahului pengerjaan. Sekian dari materi saya, mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 19110015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya yang B, Differential Aptitude Test, yaitu DAT merupakan salah satu seri tes multi bakat yang paling umum digunakan dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali terbit pada tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusun DAT yaitu G. Bennett, H. G. Seinhart, dan A. G. Wasman dari UNICE. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan model KMP dari Tronston. Tujuan DAT yaitu A. Bagian sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, transaksi, dan standar bagi siswa. B. Dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional yaitu pekerjaan. D. Dapat dipakai dalam bidang industri dan penempatan karyawan dan promosi jabatan selanjutnya. Dan D. DAT terdiri dari 8 tes. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iwan Kresna, NPM 19110029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes DAT terdiri atas 7 tes, yaitu Verbal Reasoning Test, Numerical Ability Test, Abstract Reasoning Test, Spatial Relation Test, Mechanical Reasoning Test, Causal Speed and Accuracy Test, Language Essay Part 1, Spelling Part Sentensi. Prosedur pelaksanaan tes DAT. Materi tes DAT. Buku tes 1. Penalaran verbal, kemampuan angka, penalaran abstrak, dan lain. 2. Lembar jawaban ada 2 bentuk, manual dan untuk komputer. 3. Pensil rancing 2 buah, 2B untuk komputer. 4. Kunci jawaban. 5. Individu response form. Laporan informasi hasil tes DAT. Prinsip-prinsip umum pelaksanaan tes DAT. Semua tes diberikan dalam waktu relatif singkat, maksimal 2 minggu. Ada jadwal, biasanya pagi, masih fresh, tidak ada gangguan. 3 tes disajikan menarik. Mungkin itu saja presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.